Salam sejahtera, salam damai, dan selamat bertemu kembali di program Randau Kehidupan, di mana kita akan berbincang bersama-sama. Dan topik yang kita akan bincangkan hari ini ialah gelisah dan memberontak. Saya Edi Lindon Masilon akan menjadi host Anda pada hari ini. Saya sangat gembira dan teruja dan tidak sabar-sabar untuk mendengar pendapat para panel kita hari ini ya, yang saya akan perkenalkan sebentar lagi. Tapi sebelum itu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para penonton kita yang sudah setia bersama-sama kita dalam program Randau Kehidupan ini. Baiklah, pada saat ini saya akan memperkenalkan para panel kita. Kita ada Pastor Gerard. Beliau merupakan salah satu pensyarah di Asia Pacific International di bawah Faculty of Religious Studies. Dan seterusnya Pastor Brian, beliau sedang melayani di Hope Channel Asia Tenggara. Dan juga kita ada Pastor Min Sun. Dan pada saat ini beliau sedang menuntut ilmu di Asia Pacific International University di bawah Faculty of Religious Studies. Baiklah, saya pasti para panel kita sudah bersedia untuk mengungsikan buah pikiran. Dan saya pasti para penonton sekalian juga tidak sabar-sabar untuk mendengar perbincangan hari ini. Tetapi sebelum itu, mari kita berdoa dan saya minta Pastor Minsun untuk doa pembuka. Tuhan Maha Besar dan berkuasa dalam kerajaan surga, waktu ini kami membawa kuasa-Mu dan kebijaksanaan dari surga untuk memimpin setiap antara kami. Apapun yang keluar daripada minda kami, biarlah itu bersesuaian dengan dan setuju dengan kehendak-Mu. Dan biarlah apa yang kami bincangkan Tuhan membantu kami untuk bertumbuh dalam rohani kami. Demikian juga para penonton dimanapun mereka berada, mereka juga turut diberkati melalui buah pikiran yang baik yang memberikan inspirasi, motivasi untuk kami terus maju dan bertumbuh dalam rohani dan iman kami. Kami mohon dan kami serahkan program ini dalam kendalian kuasa-Mu dari surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pastor. Baiklah, topik kita hari ini gelisah dan memberontak. Saya suka untuk memulakan dengan pertama sekali memberi definisi perkataan gelisah. Gelisah bermaksud tidak tenang, tidak tenteram ataupun risau ya. Dan menarik sebenarnya ramai melaporkan bahwa hewan-hewan kelihatan seperti gelisah sejurus sebelum gempa bumi berlaku. Dan kita sudah tahu jawaban dia. Ramai saintis sudah membuktikan bahwa sebelum gegaran gempa bumi itu berlaku, ada satu gelombang yang dilepaskan, yang mana manusia tidak boleh kesan, tetapi haiwan boleh mengesan gelombang tersebut. Jadi sejurus sebelum gempa bumi berlaku, itulah sebabnya dilihat haiwan-haiwan menjadi sepertinya mereka tidak tenang atau gelisah. Sebab mereka mengesan suatu gelombang dan mereka tahu sesuatu buruk akan berlaku. Dan tidak dinafikan manusia juga menjadi gelisah dari semasa ke semasa. Ya, jadi untuk memulakan perbincangan kita, saya suka untuk menanyakan beberapa soalan pemanasan terlebih dahulu. Ya, jadi soalannya sejak kebelakangan ini, apakah yang membuatkan Anda berasa risau, tidak tenang, atau gelisah? Saya sebelum sejawab soalan itu, saya ingin tambah sedikit tentang naluri haiwan dan binatang ini. Sebenarnya sangat menarik sekali kenapa Tuhan menciptakan mereka dengan satu naluri ataupun insting yang membolehkan mereka untuk menyadari akan sesuatu yang bakal mendatang, terutama sekali ancaman dan bahaya. Tetapi berbeza dengan binatang-binatang ini, manusia bukan sahaja diberikan naluri, tetapi kita diberikan akal. Itu yang selalu kita dengar membezakan kita dengan binatang. Ya, manusia ini dia berakal, dia berilmu, dia berpengetahuan, dia boleh mentafsir. Dan biasanya insting ataupun naluri itu boleh menyelamatkan haiwan. Tetapi bagi kita yang berakal dan berilmu ini, sering kita tidak menggunakan akal dan ilmu itu untuk menyelamatkan diri kita. Dan kita tidak sadar sebenarnya bahaya di sekeliling kita, ancaman di sekeliling kita. Dan seakan-akan ada satu perintah Tuhan yang harus terjadi
yang harus mempersiapkan kita untuk menempuhi dan menghadapinya. Seperti yang dikatakan dalam ayat hafalan kita 1 Korintius 10 ayat yang ke-11 ini yang mengatakan semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Dan inilah yang seharusnya kita cuba untuk take advantage, ya, mengambil kesempatan dan mengambil peluang itu untuk menggunakan segala ilmu dan akal, pengetahuan dan kebolehan mentafsir itu untuk kembali membaca firman Tuhan dan mempersiapkan, ya, untuk menyadari bahwa pada masa ini kita sedang berhadapan dengan satu situasi, satu krisis yang sangat besar, yang seharusnya boleh membuka mata kita dan mempersiapkan kita bagi sesuatu yang lebih besar, yaitu kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Dan soalan yang kau kemukakan tadi adalah apakah antara kegelisahan kita pada masa ini. Dan bagi saya jawaban yang sangat relevan sekarang adalah keadaan semasa kita, pandemik ini. Saya baru saja pada pagi ini sangat risau dan gusar membaca surat kabar, ya, di mana ramai yang berada dalam kegelisahan, kemurungan, tekanan, depresi, sehingga mereka membuat keputusan untuk mengakhiri hidup mereka dengan jalan pintas, menggantung diri, terjun bangunan, meminum racun dan sebagainya. Jadi akibat daripada kegelisahan, tekanan dan kemurungan itu jika tidak dihandle, ditangani dengan cara yang baik. Terima kasih Pastor Brian. Saya juga ingin mengungsikan salah satu punca ataupun apa yang membuatkan saya risau atau gelisah sejak belakangan ini. Jadi tentu sekali bagi kami yang sedang menuntut ilmu di Asia Pacific International University harus ada exam, ya. Jadi sebenarnya saat-saat sebelum exam itu sangat risau sebab adakah saya membuat yang terbaik, adakah saya dapat menjawab soalan seperti itu. Jadi bagi seorang pelajar saya percaya salah satu yang membuatkan kita risau dan selalu gelisah dan tidak tenang adalah exam, boleh dikatakan seperti itu. Jadi saya terpikir sebelum itu ada apa-apa tambahan dari para panel yang lain? Mungkin salah satu daripada sebab kalau kita lihat secara umum, sebab kalau dari segi individu mungkin berbeza, apa yang membuatkan mereka risau, gusar, runsing adalah sinonim-sinonimnya itu. Tapi kalau lihat secara umum, setiap perkara yang kita tidak pasti apa hasilnya biasa yang membuatkan orang gusar. Biasanya kita mengetahui sesuatu itu akan terjadi tetapi tidak tahu apa kesan ataupun apa hasilnya daripada itu. So yang melibatkan masa hadapan tapi kita tidak boleh mengetahui bagaimana masa hadapan itu sebenarnya. Dan ya, saya juga merasa agak kalau berterusan lah ya itu kemurungan itu di kalangan rakyat kita di Malaysia membimbangkan juga untuk kita pada hari ini. Kita tidak tahu, mungkin ada di antara sahabat kita barangkali, ada di antara keluarga kita barangkali. Ini juga yang membuatkan saya risau kadang-kadang. Kita tidak tahu apa yang berlaku. Kemurungan itu biasanya akan mendiamkan seseorang itu. Dia lebih suka untuk tidak berkongsi, tidak menyatakan, mengekspresikan perasaan mereka, sehinggalah kepada saat terakhir di mana mereka mengambil satu tindakan yang begitu drastik itu. Jadi inilah yang mengejutkan dan sangat sukar untuk kita kenal pasti sebenarnya. Bagaimana dengan Pastor Minsun? Apakah yang membuatkan Anda risau sejak kebelakangan ini? Gelisah ini akan dihadapi oleh semua jenis lapisan manusia, lapisan umur, pangkat dan gender.
Tapi bagi apa yang saya rasai adalah bila kita tidak tahu sesuatu itu pasti ataupun tidak. Kita pasti untuk mendapatkan sesuatu yang kita mau. Adakah saya pasti untuk menyelesaikan masalah ini? Adakah segala masalah-masalah yang saya dapat ini boleh diselesaikan pada tahap yang ditentukan ataupun pada tempo yang ditentukan? Ataupun saya boleh lepaskah masalah ini? Dan yang kedua adalah bila kita merasai kita tidak bersedia untuk suatu perkara. Contohnya tentang exam. Kalau kita tidak bersedia, tentu kegelisahan itu menyerang kita. Dan apa yang kita rasakan adalah semakin kita berusaha belajar, kegelisahan itu tidak akan hilang. Sebab kita akan terlalu demand yang melebihi apa kemampuan kita. Itu yang selalu yang saya rasai. Kita menuntut sesuatu yang di luar kemampuan diri kita. Yang kita mau ini. Tidak ada orang yang tidak mau yang terbaik. Tapi itulah yang kita ingin. Tapi saya pikir kegelisahan ini ada juga positif dia kadang-kadang. Bila kita rasa gelisah, ada keinginan untuk mempertingkatkan usaha kita untuk menjurus kepada apa yang kita ingin capai. Terima kasih Pastor Minsun. Saya terpikir, adakah kegelisahan ini atau kerisauan disebabkan oleh kurang iman? Kelihatannya biasanya orang yang seperti itulah kebanyakan yang kita baca dalam teks-teks ataupun ayat-ayat Alkitab mengenai kerunsingan itu adalah disebabkan hal sedemikian berkaitan dengan iman, berkaitan dengan kepercayaan kepada seseorang yang sebenarnya boleh memelihara kita. Teks seperti dalam 1 Petrus 5 ayat 17, teks dalam 1 Tesalonika, teks dalam buku Filipi, ada banyak teks-teks lain yang boleh kita lihat. Dan kebanyakannya melihat kepada itu. Kita lihat saja apa yang Yesus katakan dalam Matius 6. Dia berikan kita kuncinya, carilah dahulu kerajaan Allah. Tetapi sebelum itu dia katakan jangan gelisah, jangan risau akan apa yang akan kamu makan, apa yang kamu minum, apa yang kamu pakai, dan semuanya itu dicari oleh bangsa lain. Tapi kamu, dia beritahu, dia direct itu soalan kepada mereka yang seharusnya percaya kepada Tuhan. Ya, jadi secara umumnya itu berkaitan dengan iman dan bukan sebarang iman sebenarnya, iman kepada Dia yang boleh memelihara kita. Ya, dan iman dan kepercayaan itu sebenarnya dia sangat terus mempengaruhi seseorang di dalam membuat keputusan. Dan itu sebabnya sangat penting bagi seseorang yang beriman dan mempunyai prinsip dan kepercayaan untuk lebih konsisten dan menuruti ya apa yang dia percayai sebagai kebenaran. Ya, karena pada masa-masa dihadapkan dengan ujian yang besar sebegitulah, iman itu akan dapat dibuktikan, dapat dilihat sama ada ianya benar-benar hidup, benar-benar telah membentuk pribadinya, mindanya, sehingga dia akan dapat membuat keputusan yang betul, keputusan yang bijak dan tepat. Ya, dan ya seperti soalan yang Saudara Adi sebutkan tadi ataupun persoalkan tadi, memang dalam secara umumnya iman dan kepercayaan itu sangat mempengaruhi seseorang individu dalam membuat keputusan di dalam hidupnya. Satu lagi yang mungkin membantu adalah melalui pengetahuan, falsafah dan sebagainya. Ya, tetapi iman dan kepercayaan ataupun agama itu dia lebih mempengaruhi. Terima kasih. Bila kita lihat dalam satu ayat dalam Alkitab ini mengatakan di dalam Matius 6 ayat 27 mengatakan, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya. Dan yang menuturkan ayat ini adalah Yesus sendiri. Artinya bila saya melihat statement ini, sesuatu yang menggambarkan kekhawatiran itu tidak ada tempat dalam
kehidupan manusia kalau saya lihat ini. Sebab kalau kamu khawatir, adakah itu boleh menambahkan kita punya umur di dunia? Jadi bila saya balikkan semula, bila kita khawatir kepada sesuatu, katakanlah kita khawatir kita tidak mencapai keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan kita. Kita tidak mati pun sebenarnya. Cuma kita tidak mencapai target. Tidak akan mengurangkan mana-mana bahagian badan kita. Kita tetap diri kita. Dan bila soalan tadi itu katakan, adakah keraguan ini sesuatu yang boleh menunjukkan kita kurang iman? Salah Dr. tadi sudah menerangkan sebahagiannya. Ya, secara langsung bagi saya sering dikritik oleh istri saya kadang-kadang. Tapi itu sangat bagus. Sebab bila saya khawatir, bila saya menunjukkan satu reaksi yang melampau dalam diri saya, istri selalu mengingatkan saya, jangan jadi seorang yang tidak ada Tuhan. Artinya bila dia katakan tidak ada Tuhan, berarti saya tidak ada iman. Saya tidak ada pengharapan kepada Tuhan saya. Dan sepatutnya saya mesti remind diri saya untuk menjadi orang yang beriman. Dan mahu mengembalikan itu semangat. Dan mencari penawar kepada keraguan-keraguan yang menyerang saya. Supaya jangan di atas menerus dan saya hilang harapan. Dan kepada saya pribadi, ini untuk diri saya pribadi, kepada diri saya pribadi saya katakan, ya, karena saya tidak boleh nafikan. Kadang-kala iman itu sangat diperlukan dalam diri kita. Untuk kita mampu untuk melangkah di sebalik masalah-masalah yang kita hadapi. Kita tidak boleh mengusir masalah-masalah itu. Tapi apa yang kita mau buat adalah Yesus beserta dengan kita di dalam masalah tersebut. Tapi kalau kita lihat kekhawatiran, kebimbangan, kerisauan, kegelisahan ini merupakan satu reaksi yang begitu normal ya. Sebagai seorang manusia yang sudah berdosa ini, kita ada di dalam tubuh kita secara saintifiknya, hormon-hormon kita ada, dia merupakan satu tindakan ataupun reaksi yang begitu normal, dan apa yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita memandu dan to be in control ya, mengawal dan memandu apabila reaksi itu timbul ya, karena kita tidak dapat nafikan realitinya, bahaya memang ada ya, masalah memang ada, terlebih pada ketika pandemik sebegini banyak yang affected ya, yang terkesan dengan pelbagai akibat daripada masalah pandemik ini, sehingga kita tidak akan lari daripada kerisauan, kegelisahan itu. Dan saya percaya kita sangat memerlukan tuntunan dan pimpinan Tuhan, dan terlebih ya iman ya, pada ketika ini untuk memastikan kita boleh memandu kehidupan kita menuruti ya apa yang Tuhan inginkan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Jangan kita mengambil keputusan itu di tangan sendiri tanpa membawa permasalahan itu kepada Tuhan. Apa saja isi hatimu ya, pemazmur selalu katakan search me ya, selidikilah aku Tuhan, engkau lebih mengetahui apa yang kekurangan, apa yang terbuku, yang bergumul di dalam hati dan jiwaku. Terima kasih. Ya, jadi kegelisahan itu kita harus lihat apa sebenarnya punca-puncanya. Tetapi secara umum kita boleh katakan kegelisahan itu disebabkan oleh kurang iman. Jadi saya juga boleh katakan kegelisahan akan menyebabkan kesukaran untuk berjalan dalam iman. Jadi pada saat ini saya suka untuk membawa kita ke Bilangan 14 ayat 44. Bilangan 14 ayat 44 saya akan bacakan. Meskipun demikian, mereka nekat naik ke puncak gunung itu, tetapi tabut perjanjian Tuhan dan Musa juga tidaklah meninggalkan tempat perkemahan. Jadi sepertinya orang-orang yang naik ke puncak gunung itu betul-betul berjalan dalam iman, sebab dikatakan tabut perjanjian dan Musa tidak bergerak. Jadi mereka pergi ke puncak gunung itu dengan iman lah.
Tetapi adakah situasi di Bilangan 14 ayat 44 ini benar-benar menunjukkan berjalan dalam iman? Adakah itu yang sebenarnya berlaku dalam ayat ini? Apa pendapat para panel? Satu jalan. Kita tahu cerita dia ya. Mereka baru sahaja diberikan satu apa namanya, Tuhan baru saja mengucapkan satu bentuk hukuman kepada mereka. Apabila mereka tidak mau masuk ke tanah tersebut, ke tanah Kanaan, mereka semua takut masuk ke dalam tanah tersebut sebab mereka mendengar laporan ekstra daripada ataupun interpretasi ekstra daripada laporan yang sudah diberikan oleh 10 orang itu. Mula-mula mereka berikan laporan, semuanya baik-baik belaka, semuanya menarik, sangat-sangat positif. Tetapi apabila mereka menambah ekstra, mereka ini adalah bangsa yang kuat, yang besar, dan kita seperti belalang, grasshopper mentality yang mereka ada pada waktu itu, sehingga mereka tidak mau masuk. Sehingga kan mereka willing untuk lay a hand ataupun mahu mencederakan yang membawa berita yang positif, yang mau memberikan mereka semangat untuk percaya kepada Tuhan. Nah, itu adalah iman sebenarnya apabila mereka, walaupun mereka kelihatannya tidak mempunyai kekuatan, tetapi mereka mau masuk sana sebab Tuhan yang menyuruh mereka, dan kalau mereka pergi itu adalah iman. Tetapi ayat yang kamu baca sebentar tadi itu, ayat 44 itu sangat-sangat berbeza sebab Tuhan tidak mau lagi suruh mereka, jangan lagi masuk sebab saya tidak akan bersama-sama denganmu. Ya, kenapa mereka mau masuk selepas itu? Sebab mereka sudah kita tidak boleh masuk lagi. Sebab mereka sudah katakan untuk setiap 40 hari, untuk setiap hari mereka berada di tanah tersebut, kamu akan spend 1 tahun mengembara. Mereka tidak mau itu. Mereka tidak boleh melihat tanah Kanaan. Jadi mereka bilang, mari kita masuk. Bila Tuhan bilang jangan. Jadi di sana beza dia sangat-sangat jauh antara iman dengan bahasa Inggris katakan presumption, ataupun sesuatu yang kamu kita assume ataupun kita andaikan yang Tuhan mau bersama-sama dengan kita karena keberanian kita mau masuk sana, tapi bukan keberanian sebenarnya, satu yang mungkin kalau dengan izin sesuatu yang bodoh. Ya, itulah yang selalu menjadi permasalahan kita ini, karena kita menyangka ataupun kita mengandaikan bahwa Tuhan akan bertindak sesuai dengan iman kita, tetapi apa yang paling penting di sini adalah kehendak Tuhan itu sendiri. Dia punya rencana, dia punya schedule, jadwalnya, dia punya plan yang lebih besar daripada hanya sekadar andaian kita, jangkaan kita, dan iman kita. Ya. Tuhan tidak tidak sepenuhnya ataupun tidak selalunya bekerja menurut iman kita. Ya, seperti yang Dr. Jarod katakan, yes, saya berani, ya, saya akan pergi, saya akan berjuang, saya akan melawan, saya tidak risau, Tuhan bersama saya tidak perlu menggunakan mask. Ya. Tapi agenda dia sendiri. Tetapi ada agendanya sendiri. Ya. Dia beriman, dia sangat berani, dia sangat bertekad, dia percaya Tuhan. Ya, tetapi apa yang membezakan adalah pada waktu itu dia sudah pun menggunakan segala agendanya, keinginannya, kehendaknya sendiri. Ya, dan ramai yang tersalah seperti itu. Ya, kita perlu beriman. Ya. Tetapi iman kita itu harus disesuaikan dengan apa yang benar, apa yang berdasarkan kepada firman Tuhan, apa yang Tuhan kehendaki, yang menyenangkan Tuhan, bukan sepenuhnya kepada keinginan dan kerinduan hati kita sendiri. Terima kasih. Ya, Pastor Vincent. Saya suka
iman yang ditunjukkan oleh Sadrak, Meshach dan Abednego. Bila mereka menunjukkan iman mereka, mereka tidak ada niat untuk mementingkan diri sendiri. Saya rasa mereka tidak menduga yang Tuhan itu hadir di dalam api yang dimana akan mereka campak. Sebab bila Sadrak, Meshach dan Abednego bertaruh hidup dengan Nebukadnezar, bahwa kalau Tuhan melepaskan dan tidak melepaskan, it's no problem. Tapi mereka punya keputusan itu tidak menyembah patung yang disajikan oleh Nebukadnezar. Dan di situ saya lihat bila mereka mempertaruhkan hidup mereka untuk iman mereka, mereka tidak menduga bagaimana Tuhan itu melepaskan mereka dalam dapur api. Sebab itu saya rasa satu kata yang ikhlas dalam hati mereka. Sebab sama ada Tuhan itu melepas ataupun tidak, mereka bukan meletakkan harapan dalam situasi yang mereka suka. Sebab mereka hanya kami tidak percaya, kami tidak akan menyembah patung itu, dan terserahlah Tuhan bagaimana dia melepaskan mereka daripada bahaya tersebut. Artinya saya lihat di sini mereka sudah benar-benar sedia untuk mati dalam iman mereka. Dan saya pikir kalau kita mempertaruhkan iman kita, kalau Tuhan bilang, kalau kita katakan saya rela mati, kalau Tuhan bilang belum masa kita mati, Tuhan tidak akan meletakkan kematian itu dalam hidup kita. Dan kalau kita bilang kita akan panjang umur, tapi kalau Tuhan itu bukan letakkan itu, tidak akan terjadi. Tuhan yang punya rencana yang luar biasa, dan kadang-kadang rahasia Tuhan itu sukar kita pahami, tapi kejadiannya adalah sungguh dahsyat dan luar biasa. Kuasa Tuhan, kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Satu pelajaran yang tiba-tiba datang dalam pikiran saya tentang bab pasal yang ke-14 ini, seperti yang kita Dr. Gerard sebutkan tadi, mereka telah mendengar banyak kabar yang negatif, kabar yang tidak baik, yang menakutkan, yang menggelisahkan. Ya. Tetapi ada perkabaran yang baik. Ya. Tetapi masalah kita manusia ini adalah kita seringkali berfokus dan menumpu kepada senarai-senarai yang negatif, senarai-senarai yang tidak baik itu, sehingga itu akan menggoyahkan dan menggoncangkan iman kita dan menakutkan kita, tanpa kita sadari bahwa ada positif, ada yang Tuhan telah usahakan dan jayakan di dalam kehidupan kita, berkat-berkat yang sudah kita lupakan itu, ya, selama ini. Ya, jadi itu sebabnya untuk menghadapi hari esok itu, kalau kita tidak dapat mengingati bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup kita pada masa yang silam, kita tidak akan dapat menghadapi hari yang esok itu. Ya, bahkan dari roh nubuatan juga, the spirit of prophecy ada menuliskan, ya, kita harus mengingati, ya, sebenarnya cara Tuhan memimpin, mengiringi, have led us in the past, ya, itu yang akan membolehkan kita untuk menghadapi hari esok itu dengan lebih berani, dengan lebih yakin. Ya. So, jadi kalaupun ada banyak kegelisahan dan senarai yang sangat membimbangkan itu, carilah antara positif-positifnya, walaupun sedikit, ya, karena itu yang akan mendorong kita, itu yang akan mengembalikan keyakinan dan semangat kita kepada pimpinan Tuhan. Ingatlah, remember how God works in your life in the past, ya. Dan sudah pastinya kalau kita dapat menjadikan itu sebagai keutamaan dan tumpuan kita, maka kita akan dapat menghadapi hari esok dengan lebih yakin dan berani. Terima kasih. Ya, ada juga satu yang saya ingin menambah sedikit. Saya teringat dengan biasanya kalau kita yang di dalam level yang membuat keputusan, kita selalu membuat analisis yang kita panggil SWOT. Dan biasanya berdasarkan SWOT itu, ya, apa namanya itu, kekuatan, peluang, kelemahan, dengan ugutan, threat. Berdasarkan itu kita membuat keputusan, dan kadang-kadang ada yang dia boleh condong itu berdasarkan itu semua. Tetapi saya tertarik dengan apa yang berlaku dalam ayat chapter 14 ini, sebab saya pikir mereka semua sudah membuat SWOT ini, tetapi Caleb dengan Joshua dia tambah satu faktor, yaitu faktor bahwa Tuhan
bersama-sama dengan kita. Itu faktor yang tidak termasuk di dalam itu, yang mereka tidak lihat. Tapi mereka tambah itu. Tapi walaupun dengan itu mereka masih juga tidak menerima dia. Tapi saya pikir iman seperti yang Pastor Mitsun sebut tadi mengenai ketiga pemuda itu, Ibrani itu, dan iman Kaleb dan Yosua di sini juga, kalau kita lihat kekuatannya itu mungkin dalam level yang sama tapi dalam situasi yang berbeza. Kalau tidak silap ini dalam tahun yang pertama ya, 1 tahun lebih sahaja. Iya. Sebenarnya mereka sudah boleh untuk menakluki dan menduduki tanah itu. Iya. Tetapi sekarang harus delayed, ditunda ke 38 tahun lebih lagi. Jadi permulaannya memang Tuhan menyuruh umat-umat Israel itu untuk pergi ke tanah perjanjian dan menawan tanah itu. Tetapi apabila 12 pengintip itu kan, mereka pergi ke sana untuk explore dan kembali, dan apabila yang 10 itu melaporkan, janganlah kita pergi sana sebab besar-besar dan kuat-kuat orang yang tinggal di sana. Jadi mereka menjadi gelisah. Jadi gelisah itu membawa kepada pemberontakan. Kemudian itulah yang kita nampak di ayat 44. Tuhan bilang, oke, sedangkan itu janganlah kamu pergi sana balik, tapi dorang mau juga. So gelisah saya rasa membawa kepada Itu karena pemberontakan. Tuhan sudah katakan, none of you, tidak ada satupun di antara kamu yang akan melangkah masuk. Ya. Generasi yang memberontak itu. Ya. Ya, mereka menggunakan usaha mereka sendiri untuk reverse keputusan Tuhan. Dan saya pikir ada pelajaran juga bagi kita pada hari ini ya, sebab kadang-kadang kita coba di usaha kita sendiri untuk reverse satu-satu hal yang sudah terjadi, yang kelihatannya jelas itu adalah rencana Tuhan, dan akhirnya bukan pula berdasarkan iman perbuatan tersebut, tetapi berdasarkan tujuan sendiri, selfishness ya. Jadi apakah yang patut kita lakukan supaya kita tidak menjadi gelisah dan memberontak? Saya lihat Kaleb dan Joshua di sini mewakili ataupun memaparkan satu keyakinan yang luar biasa kepada seluruh umat manusia, yang menunjukkan bahwa mereka tidak terpengaruh dengan 10 orang ini. Namun kekuatan 10 orang itu kadang-kadang boleh merusakkan fakta yang betul. Sebab hanya dengan keyakinan kita boleh melepaskan segala apa yang sebenarnya tidak boleh. Sebab kita lihat apa yang meyakinkan Joshua dengan Kaleb. Memang mereka benar, memang mereka kuat. Tetapi mereka tambah satu statement. Tuhan menyertai kita. Itu yang melebihi fakta itu. Mereka sokong, mereka sangat kuat dan begitu dan begini. Tapi mereka tambah, Tuhan sudah janjikan untuk memberikan kita tanah itu. Itu yang mereka yakin dengan kemampuan mereka. Saya ingin kongsikan perkataan dari mulut Yesus sendiri ya. Dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat 1, 2 dan 3 itu. Itu ayat yang saya sangat suka, dan ayat pertama sebenarnya yang saya hafal sewaktu Sabbath School ketika berumur saya rasa 6 tahun ke 7 tahun itu, dalam bahasa Inggris. Let not your heart be troubled ya. 3 ayat itu. Janganlah gelisah hatimu. Dan Yesus katakan janganlah gelisah hatimu. Yes, mereka gelisah. Tetapi kunci untuk menangani kegelisahan itu adalah untuk percaya kepada Allah dan percaya juga kepada Dia. Ya. Percaya kepada Allah dan percaya juga kepada Dia. Dia adalah merupakan kepenuhan, kesempurnaan daripada gambar dan kehendak dan rencana Allah. Dan dia teruskan, di rumah Bapakku, ini ayat yang bersambung ini. Ya, jadi tumpuan kita adalah bukan di dunia ini, ya, tetapi kita lebih menumpu kepada sesuatu yang lebih besar, lebih indah daripada dunia sementara yang penuh dengan kegelisahan, kemurungan, kerisauan, kebimbangan dan sebagainya itu. Karena kita ada eternal home, kita ada rumah yang kekal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ya, jadi rumah itu bukan satu khayalan, bukan satu impian yang
hanya impian kayangan semata-mata ya, tetapi ianya nyata dan ianya tersedia untuk saya. Ya, bukan untuk golongan-golongan yang elit, bukan untuk orang-orang terpilih sahaja. Ya, tetapi saya berpeluang, saya mempunyai hak untuk menuntut rumah ataupun tempat kekal itu. Ya, dan Yesus sendiri pergi ke sekarang ini sedang menyediakan tempat itu bagi kita. Dan apabila Dia telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali. Nah, ini adalah kemuncaknya. Apabila segalanya sudah dipersiapkan, bukan saja persiapan di atas, tetapi persiapan saya di sini, ya, untuk mempersiapkan pikiran saya, emosi saya, tabiat saya, ya, pribadi saya, supaya saya boleh mendiami rumah yang telah pun disediakan itu. Dia akan datang kembali dan Dia akan membawa kita untuk tinggal di mana? Di sana, di rumah baru itu. Ya, dunia ini akan diciptakan baru. Ya, jadi kita tidak akan selama-lamanya mendiami apa yang merisaukan, membimbangkan, merunsingkan ini. Segalanya akan berlalu. Yang baru, ya, sudah datang. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Nah, ini adalah kemuncaknya. Apabila Dia sudah ada di antara kita, maka segala yang lain itu akan lenyap, akan hilang. Ya, karena Dia adalah Tuhan, Dia adalah gembala, Dia adalah penolong, penghibur dan sebagainya. Dan apabila Dia berada di tengah-tengah kita, Dia adalah Tuhan, kita adalah umatnya, dan Dia akan sediakan, Dia akan pulihkan, Dia akan supply, provide segala-gala yang kita perlukan di dalam kehidupan kita. Sementara kita menunggu kepenuhan kepada janji ini, Yesus mengatakan, jangan gelisah hatimu. Ingat, ya, tumpukan. Saya rasa yang paling penting adalah tumpuan kita pada saat ini. Apa yang sepatutnya menjadi keutamaan kita, apa yang seharusnya kita fikirkan. Yesus katakan, fikirkan sesuatu yang baik, sesuatu yang mulia, sesuatu yang indah, yang positif, ya. Dan kita sesuaikan kehendak kita, plan kita itu dengan rencana dan kehendak Tuhan yang lebih kudus dan terbaik untuk hidup kita. Ya. Ada satu di sini yang menarik perhatian saya juga, yang boleh membantu kita untuk dalam situasi seperti kegelisahan. Ada dua teks, satu oleh Yesus, Dia katakan jangan risau. Dia secara langsung mengatakan sebegitu. Tapi Dia juga memberikan kunci bagaimana cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan itu sangat berkait rapat dengan apa yang Pastor Brian sudah sentuh tadi, yang sendiri Yesus katakan secara langsung jangan gelisah. Kemudian Dia menggunakan perkataan percayalah dan sebagainya. Satu lagi sini teks oleh Paulus dalam Filipi 4 ayat 6 dan 7. Ini pun salah satu daripada ayat yang menarik bagi saya. Janganlah hendaknya kamu khawatir. Ya, kemudian Paulus juga secara langsung mengatakan jangan khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. So, pikiran kegelisahan itu berlaku dalam pikiran kita oleh sebab faktor-faktor tertentu. Tapi Dia katakan di sini dalam doa kamu boleh lakukan itu, dan Allah, damai sejahtera Allah yang datang daripada Allah lah maksudnya, dipelihara di dalam Yesus. Dan disitulah saya pikir kunci dia, di dalam Yesus itu kita boleh tidak gelisah. Terima kasih. Ya, jadi saya percaya sangat penting bagi kita untuk ingat jasa-jasa Tuhan yang Dia sudah lakukan bagi kita dulu, dan juga kita harus ingat berkat-berkat yang Dia sudah janjikan sekarang dan juga di masa depan, supaya kita tidak gelisah. Ya, jadi kembali kepada ayat yang sudah dibacakan sebentar tadi, 1 Korintus 10 ayat 11. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di zaman akhir telah tiba. Ya, jadi semua itu penting bagi kita untuk ingat. Jangan sampai kita lupa dan menjadi gelisah dan memberontak. Ya. Jadi ada kata-kata terakhir atau penambahan dari para panel?
Ya, apa yang saya lihat kombinasi yang dua ini yang menyebabkan kejatuhan kita. Gelisah dan memberontak. Memberontak itu adalah hasil daripada kegelisahan yang tidak ditangani dengan baik. Kegelisahan itu seperti sudah sebutkan, dia boleh menjadi satu dorongan. Dia boleh menjadi satu faktor yang membawa kita untuk merendahkan diri, bersujud di hadapan Tuhan, mengakui kelemahan diri dan memohon agar kuasa Tuhan dan pertolongan Tuhan itu menyertai kita. Jika ditangani dengan betul, dianya akan mendewasakan kita, mematangkan kita dalam iman dan mengeratkan persekutuan kita dengan Tuhan. Tetapi kalau tidak, ya, maka akhirnya dia akan menyebabkan pemberontakan. Bayangkan bangsa Israel itu sudah menyaksikan perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan, and yet ya pada masa ini mereka kehilangan segala-galanya. Ya, peluang untuk mendiami tanah Kanaan itu sudah tidak ada. Kenapa? Karena mereka memberontak. Memberontak maksudnya menyalahkan Tuhan. Aktifkan keyakinan ataupun keimanan dalam diri kita untuk menghilangkan pengaruh ketakutan dan kegelisahan dalam diri kita. Terima kasih Pastor Minsun. Baiklah, terima kasih para panel sekalian dan terima kasih juga kepada para penonton sekalian karena setia sehingga ke saat ini. Jadi untuk menutup episode kita pada hari ini, marilah kita berdoa sekali lagi dan saya minta Pastor Gerard untuk doa penutup. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan sebab kami sudah mempelajari satu topik yang begitu menarik dan juga sangat-sangat relevan bagi kami pada hari ini. Dunia yang sedang dilanda dengan satu situasi, namun kami percaya bahwa walaupun dalam kegelisahan ataupun kerunsingan yang kami lihat di dunia pada hari ini, kami masih mempunyai Tuhan yang memelihara kami. Kami pohon agar hati dan pikiran kami akan sentiasa terpelihara dan menerima damai sejahtera daripada Tuhan setiap hari. Dan kami memohon juga bagi mereka yang melalui semuanya ini, mereka juga akan mengenal Yesus Kristus yang boleh memberikan kesejahteraan ini dalam apapun situasi. Terima kasih ya Tuhan sampai Engkau sudah memberkati para pendengar di ruang maya dan juga pendengar di mana sahaja mereka berada. Terima kasih sampai Engkau mendengar ini semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah, terima kasih para panel dan sekali lagi terima kasih kepada para penonton sekalian karena bersama-sama kami di program Randau Kehidupan. Sertai kami lagi di episode yang seterusnya. Saya Edwin Don Masilon, host Anda mengucapkan sekian dan Tuhan memberkati.